Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Nah, jumpa lagi di channel aku, Nindi Sasmita. Sebelumnya makasih banyak udah klik video aku. Jadi di video aku kali ini agak berbeda dari biasanya, karena aku mau bikin video tentang cara aku mengatur keuangan bulanan. Nah, karena banyak banget tuh teman-teman yang request minta dibikinin video gimana sih cara aku itu budgeting bulanan gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk budgeting bulanan itu aku setiap bulannya tuh beda ya, karena untuk pengeluaran itu aku sesuaikan dengan kebutuhan yang aku butuhkan. Seperti misal belanja bulanan itu nggak selalu sama, jadi kalau aku belanja bulanan itu aku sesuaikan dengan kebutuhan yang di rumah itu stoknya yang masih ada yang mana, terus yang udah habis yang mana. Jadi untuk kebutuhan belanja bulanan tuh pasti juga beda-beda. Terus sama juga untuk kebutuhan skincare. Jadi untuk skincare itu aku tuh biasanya 2 bulan sekali tuh baru beli skincare gitu. Jadi nggak setiap bulan aku keluarin uang buat beli skincare. Dan aku tekankan sekali lagi, aku bukan bermaksud untuk ria atau pamer ya teman-teman. Aku cuman pengen sharing aja cara aku mengatur keuangan dengan penghasilan dari dua belah pihak ya. Jadi dari pihak suami aku dan juga dari aku sendiri. Jadi buat teman-teman yang nggak suka bisa di skip aja, nggak apa-apa videonya. Oke, aku mulai ya. Jadi untuk yang pertama, untuk uang gaji suami itu aku tuh dapat jatah gitu ya dari suami itu 2.500.000. Karena untuk gaji suami sendiri udah kepotong untuk cicilan KPR rumah sama untuk uang saku suami sendiri gitu. Jadi aku dijatah setiap bulannya itu dari pas suami itu 2.500.000. Sedangkan untuk gaji pribadi aku sendiri itu 6.500.000 dan itu udah ada potongan wajib dari kantor aku ya teman-teman. Oke, jadi untuk total penghasilan aku bulan September ini adalah 9 juta. Nah, jadi di video-video aku sebelumnya aku juga pernah nih sempat bikin monthly budgeting, cuman untuk pendapatannya itu beda ya dari sekarang, karena waktu bulan-bulan kemarin itu aku masih punya beberapa pinjaman, jadi aku terima gajinya itu udah ada potongannya. Tapi alhamdulillah 2 bulan yang lalu aku udah lunas nih, jadi aku udah nggak punya potongan lagi, dan alhamdulillah aku terima gajinya aku sendiri itu full gitu ya teman-teman. Dan ini tuh adalah gaji aku bener-bener murni dari pekerjaan aku, jadi di luar dari gaji YouTube dan juga dari Shopee Affiliate. Nah, jadi untuk penghasilan bulanan tuh pasti aku langsung alokasikan ke pos-pos pengeluaran kebutuhan bulanan. Jadi harus dibagi-bagi gitu ya, sesuai dengan budgetnya. Dan untuk kebutuhan yang paling utama itu adalah gaji ART, karena aku punya ART ya untuk mengasuh anak aku, untuk nungguin anak aku waktu aku dan suami kerja. Dan untuk gaji ART itu adalah 1 juta. Emang di tempat aku untuk kisaran harga gaji ART itu emang sekitar 800 sampai 1 juta ya untuk yang sampai sore aja, jadi nggak nginep gitu. Lanjut untuk kebutuhan yang kedua adalah belanja bulanan, yaitu 500.000. Seperti biasa kalau misal belanjaan aku itu di atas 500.000 pasti aku ambilkan ke dana darurat ya teman-teman. Lanjut lagi untuk kebutuhan yang selanjutnya adalah belanja mingguan, dan untuk belanja mingguan itu aku budgetkan 600.000 satu bulannya, dan untuk satu minggunya itu 150.000. Nah, lanjut untuk kebutuhan anak itu untuk diaper sama untuk susu itu aku budgetkan 500.000 per bulannya. Terus kemudian aku bayar wifi, jadi untuk wifi itu 350.000 setiap bulannya. Dan untuk listrik itu aku naik ya teman-teman, sejak ada wifi itu aku untuk budget listrik itu 350.000 setiap bulannya. Terus untuk air dan kebersihan itu di perumahan aku itu cuma 100.000. Lanjut lagi untuk kebutuhan bensin itu karena kantor aku alhamdulillah deket banget dari rumah, jadi satu bulannya itu aku budgetkan 150.000. Dan itu juga aku pakainya motor ya kalau kerja, jadi lebih hemat. Terus untuk kebutuhan selanjutnya yaitu pulsa, karena aku udah pakai wifi dan di kantor juga ada wifi, jadi untuk pulsa itu juga lumayan hemat juga. Sebulan itu biasanya aku cuma 100.000 aja paketan, itu udah awet banget, bisa untuk 1 bulan. Terus untuk kebutuhan lainnya yaitu galon dan juga gas itu aku masing-masing 40.000 ya, karena biasanya tuh setiap bulan tuh aku habis 2 galon sama 2 gas. Nah, terus lanjut lagi untuk kebutuhan beras. Nah, itu aku pasti belinya juga terpisah di dekat rumah aku, dan aku budgetkan
dan 100.000 untuk 1 bulan. Terus untuk arisan itu aku ikut beberapa arisan ya, jadi mulai dari kantor, terus arisan letting juga, terus juga arisan di perumahan. Dan itu untuk budget arisannya itu aku setiap bulannya 400.000. Terus lanjut untuk tabungan wajib, jadi aku setiap bulan itu pasti aku transfer ya. Untuk tabungan wajib itu sebesar 500.000. Dan lanjut lagi untuk asuransi anak, aku juga ikut asuransi anak, jadi pasti dipotong dari bank gitu. Nah itu adalah potongannya 400.000. Nah lanjut lagi aku juga siapkan untuk kebutuhan dana darurat, itu aku siapkan 500.000. Terus aku juga sisihkan untuk hiburan ya, jadi untuk jajan atau untuk main gitu, itu aku sisihkan 500.000. Dan untuk skincare, karena bulan ini tuh aku wajib beli skincare karena habis, nah itu aku anggarkan cuma 250.000 aja teman-teman. Dan yang terakhir adalah zakat wajib, karena dia tuh wajib banget diambil dari 2,5% dari penghasilan kita setiap bulannya. Jadi sebesar 250.000 itu untuk zakat wajib ya. Dan itu beda ya teman-teman dari sedekah. Jadi nanti untuk sedekah beda lagi. Nah jadi untuk kebutuhan bulanan September itu aku sisihkan sebesar 6.630.000 untuk beberapa pengalokasian kebutuhan ya teman-teman. Jadi semoga aja bisa sisa dan gak lebih gitu ya, gak over budget. Tapi kalau misal sampai over budget, aku bakalan evaluasi untuk bulan kedepannya. Oke, jadi ini aku punya dompet pintar, dan untuk dompet pintarnya itu udah aku tempel-tempelin gitu ya, alokasi pengeluarannya tuh apa aja. Dan sekarang aku mau masukin uang yang udah aku siapin ke bagian-bagian dompet pintarnya itu. Jadi nanti aku bakalan pisahin sesuai dengan pengalokasian kebutuhan. Nah tujuannya itu biar lebih tertata dan juga teratur gitu teman-teman. Jadi emang mau minimalisir over budget gitu ya. Jadi dulu kan aku pernah nih pakai dompet pintar, tapi karena terbentur dengan kesibukan dan juga kemalasan, itu pasti aku tergoda untuk via transfer ya teman-teman. Jadi kan misal apa gitu transfer aja, nah itu jatuhnya itu malah jadi over budget. Jadi udah deh nggak ada pencatatan pengeluaran lagi, terus juga uangnya udah keteter kemana-kemana gitu. Tapi kalau dihitung-hitung lagi itu pengeluarannya itu bener-bener over budget banget, jadi lebih boros gitu. Nah ini makanya aku pengen konsisten lagi untuk menggunakan dompet pintar, karena sebenarnya menggunakan dompet pintar untuk mengatur keuangan bulanan itu benar-benar bikin kita itu bisa lebih hemat gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar ngebantu banget lah pokoknya ya, namanya emang dompet untuk keuangan bulanan ya, dompet pintar untuk mengatur keuangan bulanan keluarga kita. Nah ini aku lagi mengalokasikan beberapa kebutuhan yang tadi udah aku sisihkan ya, udah aku bagi-bagi. Tapi ada beberapa kebutuhan yang emang aku itu harus via transfer ya, seperti zakat, terus juga ada asuransi anak. Jadi untuk asuransi anak itu aku ikut program dari BRI, program Davis atau apa gitu, aku lupa namanya. Pokoknya itu untuk khusus asuransi untuk anak, dan aku ikut yang 400.000 setiap bulannya itu selama 5 tahun gitu. Nah jadi kalau yang itu emang via transfer, jadi dipotong gitu ya setiap tanggal 25. Terus ada lagi yang via transfer itu adalah tabungan wajib sebesar 500.000, itu aku juga bayarnya via transfer ya teman-teman. Nah oke, jadi ini aku udah selesai taruh-taruh uangnya ke posnya masing-masing ya. Nah ini nanti aku kalau misal ada sisa aku bakalan tetap taruh di sini, jadi aku bisa mengevaluasinya lebih mudah gitu ya teman-teman. Nah jadi ini tadi adalah kebutuhan pokok keluarga aku. Jadi sekarang aku mau share lagi nih untuk kebutuhan lainnya, yaitu sinking fund. Dan untuk kebutuhan ini tuh aku ambilkan dari sisa gaji bulanan aku. Jadi kan tadi kan masih ada tuh sisa ya, sisanya 2.370.000. Dan ini aku mau bagi-bagi, aku alokasikan ke beberapa kebutuhan sinking fund. Jadi yang pertama itu aku ada kurban, terus juga ada hari raya, terus juga aku baru pengen ngecat pintu di rumah aku itu jadi warna putih, itu aku udah pengen banget tapi aku harus nabung dulu. Terus juga ada liburan, terus juga ada tabungan sekolah anak. Nah ini untuk yang pertama adalah untuk kurban. Jadi kan setiap tahun tuh kita pasti kurban ya. Nah itu aku alokasikan sebesar 250.000 setiap bulannya. Lanjut untuk yang kedua, yaitu untuk hari raya. Karena kan biasanya waktu hari raya Idul Fitri itu pasti kebutuhannya tuh banyak banget, mulai dari menyiapkan bingkisan untuk saudara-saudara kita. Dan di hari raya kan kita juga harus banyak berbagi ya ke sesama gitu. Maksudnya tuh intensitasnya tuh lebih tinggi daripada hari biasanya. Jadi aku alokasikan sebesar 500.000 untuk setiap bulannya.
Oke, untuk yang ketiga yaitu adalah cat pintu rumah, karena aku tuh baru pengen banget ngecat pintu rumah aku tuh jadi warna putih. Tapi kata pas suami untuk kayu jati kalau misal mau diubah jadi warna putih itu memerlukan budget yang lumayan. Jadi ya aku harus nabung dulu. Nah, untuk nabungnya ini aku sisihkan 300.000 ya untuk cat pintu rumah. Oke, lanjut lagi untuk kebutuhan lainnya yaitu liburan. Nah, aku tuh selalu sisihkan uang untuk kebutuhan liburan, tapi aku nggak tahu liburannya tuh kapan karena emang aku sama pas suami tuh super sibuk semuanya. Tapi nggak apa-apa lah ya, aku sisihkan 250.000 untuk kebutuhan liburan. Dan untuk yang terakhir adalah tabungan. Ini untuk tabungan sekolah anak. Jadi emang anak aku itu belum sekolah ya, tapi aku tuh pengen nabung untuk persiapan anak aku sekolah. Karena insya Allah sebentar lagi aku bakalan daftarin anak aku untuk sekolah. Dan untuk tabungan sekolah anak itu aku anggarkan sebesar 1 juta. Nah, itu tadi teman-teman beberapa pengalokasian pengeluaran kebutuhan bulanan keluarga aku. Jadi untuk setiap keluarga itu kan mempunyai kebutuhan masing-masing dan juga penghasilan atau pendapatan yang berbeda juga. Jadi kita nggak bisa samakan. Jadi sebisa mungkin kita harus memanage kebutuhan bulanan biar nanti tuh keuangan kita itu lebih teratur. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir karena di sini aku tidak mencantumkan untuk sedekah ya teman-teman. Karena untuk sedekah lebih baik kan disimpan aja, dan itu yang tahu biar kita aja. Jadi nggak perlu kita share berapa nominalnya. Di sini aku nggak cantumin bukan berarti aku nggak sisihkan uang untuk sedekah ya teman-teman. Jadi alhamdulillah aku masih punya pendapatan tambahan dari main YouTube dan juga dari Shopee Affiliate dan juga kadang juga ada endorsan. Nah, dari situ aku bakalan kok sisahkan untuk sedekah, karena ini tuh menurut aku bener-bener rezeki yang dadakan banget gitu loh. Karena aku gak nyangka aku bisa mendapatkan penghasilan dari main-main YouTube ini. Jadi aku bener-bener bersyukur banget, aku berterima kasih banget sama Allah karena udah memberikan aku pintu rezeki dengan cara yang lain dan juga dengan cara yang halal. Nah, jadi buat bunda-bunda atau teman-teman semuanya yang pengen mendapatkan penghasilan dari main YouTube, pokoknya yang semangat, harus konsisten, jangan menyerah. Teman-teman harus berkreasi sebagus mungkin dan semangatlah pokoknya, karena hasil tidak akan mengkhianatin usaha. Oke, sampai di sini dulu video aku. Semoga video aku dapat memberikan manfaat yang positif, dapat memberikan motivasi, inspirasi, pandangan, dan juga semangat buat bunda-bunda semuanya. Thank you for watching. Bye-bye. See you di next video. Dah.